Oras na kita menginap. Oras. Mau kata-kata. Jadi terima kasih banyak buat kehadiran kita, buat seluruh panitia, mulai dari PPH sampai dengan ketua-ketua seksi dan para anggota, juga para halado dan beberapa jemaat. Sebenarnya ini sudah dibubarkan, ada kebaktian minggu sudah dibubarkan, tetapi ini adalah acara syukuran namanya, acara syukuran karena kasih setia Tuhan menyertai dan kita melihat karya Tuhan Yesus Kristus di dalam pesta Gotilon. Nah, kenapa HKBP melaksanakan pesta Gotilon? Kalau dari akar katanya menggotil, mencubit. Jadi dulu orang Batak belum ada itu namanya alat ketam. Waktu memanen padi masih memakai manual tangan, digotil, dicubit seperti itu. Tapi setelah perkembangan zaman, menggotil berarti memanen, berarti itu pesta panen. Berkembang lagi zaman, tidak semua warga jemaat HKBP itu kerja di ladang atau di sawah, tetapi ada yang pegawai, pengusaha dan sebagainya. Tetapi pesta Gotilon itu tetap, berarti pesta Gotilon itu adalah pesta panen dan bukan pesta hura-hura semata, tidak. Tapi itu pesta panen. Kenapa? Karena mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan kembali kepada Tuhan melalui gerejanya HKBP, melalui gereja HKBP. Di KP ini juga, di KP ada juga itu pesta panen, tapi namanya berbeda-beda. Tapi kita di HKBP secara khusus mengingat berkat Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan kita menyampaikan kembali itu untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja. Itu mengapa pesta Gotilon itu adalah ucapan syukur jemaat, dan gereja harus menghargai ucapan syukur jemaat itu sendiri. Pesta Gotilon bukan pemaksaan, itu dia makanya. Pesta Gotilon bukan pemaksaan, berbeda dengan pesta pembangunan. Ya kalau pesta pembangunan tanda kutip sedikit memaksa pun itu nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Kenapa? Karena ada target yang harus kita kejar. Tapi pesta Gotilon tidak berbicara dengan target, tapi itu berbicara iman, berbicara ungkapan syukur yang dirasakan jemaat secara langsung, yang kita rasakan atas penghasilan yang telah diberikan Tuhan, berkat yang telah diberikan Tuhan, kita hantarkan kembali ke altarnya Tuhan. Jadi itu apa yang dirasakan jemaat, apa yang kita rasakan, itulah yang kita hantarkan ke altar Tuhan. Dan gereja juga memfasilitasi itu semuanya. Melalui apa? Melalui doa-doa. Jadi bukan hal yang baru lagi Amina. Bukan hal yang baru lagi mendoakan jemaat di saat pesta ini. Kenapa? Karena di saat dia bekerja, di situ pernah penuh dengan tangisan. Di saat dia panen, di situ penuh dengan tangisan juga, bukan hanya sukacita. Ada gagal panen. Nah, dulu hama bagudu macam bagudu, weren doakan nasi. Kalian ikut di pasar gimana mah? Kamu lagi rohana, bagi pesta Gotilon, sampai bulan pergumulan di Tiki Manuan kita. Kita pun jemaat juga di dalam pekerjaannya itu banyak beruraian mata. Di dalam dia bekerja, di dalam dia mencapai posisi jabatan dan lain sebagainya, itu banyak pergumulan dan itu harus didoakan. Hidup karena ikut dosa sitongna tu bagas nasida. Bukan untuk kita datang ke rumah mereka agar mereka memberikan banyak. Oh tidak, kita mendoakan mereka atas pergumulan, atas pekerjaan, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah gereja kita. Kami Amina mengadili metode nasional ini. Saya bingung dari 3 hari berjumpa dengan pendeta televisi Marmata. Waktu terakhir dulu pernah kami didoakan langsung waktu di Lupakam ya. Waktu di Lupakam, peresmian distrik Lupakam, ditanya menuhami secara langsung di sini. Jalan itu tonana Tuhani tinggi, itu tonana Tuhani mau jumpang ruas di dunia, tanya kondasida secara pribadi. Jalan itu namuhamulu kami satu sadari amalina. Jalan imam pesta Gotilon now terlaksana di Bagasan Salemon, ada di Perimenani Bagasan 2 tahun. Di Bagasan 2 tahun ini pesta Gotilon itu
cukup sangat memuaskan bagi saya, bukan karena hasilnya. Dan saya di tahun asal 200 juta, tahun sonari hampir 200 juta, kan saya bukan rumah hari. Saya tokin di HKBP Gunung Jorman dapetin. Kalau tidak ada di Panhaladu, tidak ada di sana-sana yang lebih luas, sabor itu yang yakin dapat 100 juta. Satu malam, itu saya yakin. Tetapi bukan itu yang memuaskan hati kita, tetapi kita melihat bagaimana jemaat tidak terbeban untuk memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan salah satu kelas rohani UBR kami panitia sangat solid, sangat bekerja sama. Sampai buku kami ditinggal pun dulu. Buku kami memang situasi terus gereja di mana, ada ditinggal di mana. Pak Jepang kita jam 2 memang oke. Itu jam 2 itu bukan jam istirahat, itu jam bekerja. Soalnya memang sinang bela. Kami amalin orang membuat mobil lawan itu jam ruas khusus martamiang itu jam ruas. Dong hamang hari aja. Boleh kena sampurna berberek tong dohon. Tetap ada program di alam kacang. Tong tetap dohon mendampingi kami. Di sudut panitia bendahara Petong Songoni, ketua-ketua seksi sampai dengan anggota. Tetapi mungkin di hadapan Bapak lalu, di hadapan jemaat atau di hadapan kita sendiri, ini ada saja yang kurang. Itu pasti yang benar. Ada saja yang kurang, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita. Itu bukan menjadi sebuah kelemahan bagi kita, tetapi itu adalah sebuah lompatan untuk memperbaiki ke depannya. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh anggota kepanitiaan Pesta Botilok dan HUT ke-37 tahun Gereja HKBP Gedung Zohor. Saya apresiasi, saya mengucapkan terima kasih. Biarlah ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah bukan panitia nanti yang nampak, tetapi biarlah nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja itulah yang dimuliakan oleh jemaat. Dan ingat, tahun depan masih banyak lagi tugas dan pelayanan yang harus kita laksanakan. Ingat, kita melaksanakan itu bukan untuk kita melaksanakan itu untuk Tuhan, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Yakin kami amanginang lam hehedu muriata, lam semangat kita, lau makobasi. Mau jadi budak dari kita salubutna horas malam.